Dan ini Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan untuk mengingatkan kita semua agar kita bersungguh-sungguh untuk mencapai surga tanpa pernah tersentuh oleh neraka. Jangan sampai pernah tersentuh oleh neraka. Oleh karenanya jagalah iman kita, jagalah Islam sebagai agama kita. Kalau kita meninggallah dengan diiringi oleh iman dan Islam kita, diiringi oleh amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan lagi tinggalkan atau remehkan sholat wajib yang 5 waktu. Sempatkan diri membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan, jangan lagi tinggal-tinggal puasa. Bersedekahlah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Banyaklah berselawat kepada Nabi. Itu semua mendatangkan ridha Allah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga tanpa tersentuh oleh neraka. Karena neraka itu begitu mengerikan. Jadi kita lihatlah makanannya, zakum, ghislin, dori, minumannya itu aspal cair, minumannya itu nanah segar atau sodin. Tidak ada yang mengenakan, semuanya mendatangkan penderitaan. Kemudian apa pakaian yang dipakai oleh penghuni neraka? Pakaian yang dipakai oleh para penghuni neraka itu aspal panas atau tir panas atau pelangkin panas. Jadi Quran ini futuristik, berorientasi kepada masa depan. Waktu Quran diturunkan, orang belum menemukan aspal lagi. Belum ada dinas PU yang bikin jalan pakai aspal. Tapi Quran sudah cerita tentang tir panas, tentang aspal panas. Aspal panas atau tir panas atau pelangkin itu akan menjadi pakaian penghuni neraka. Dan itu jelas disebutkan dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 50. Sarabiluhum min qatranin. Pakaian-pakaian mereka itu min qatiranin, terbuat dari tir panas, terbuat dari aspal panas. Jadi kalau kita lihat orang bekerja membuat jalan yang menggunakan aspal, sebelum aspal itu disiramkan ke badan jalan, aspal itu dimasak dulu, dibakar. Sudah mendidih, meluap-luap, lalu aspal yang cair itulah yang disiramkan ke badan jalan. Uap panasnya saja sudah menggambarkan betapa panasnya tir yang panas itu. Kalau dia menyentuh kulit, dipastikan lukalah kulit. Dan panas aspal dunia itu 1%.
Kalau panasnya aspal akhirat itu full 100%. Itulah yang dikenakan oleh para penghuni neraka sebagai pakaian mereka. Jadi pakaiannya itu ter panas, aspal panas. Lalu wajahnya itu dipakaikan masker, dibalut dengan api. Wujuhahumun naru. Wajah-wajah mereka itu dibalut, dipakaikan masker api. Jadi ibu-ibu itu dalam merawat wajahnya supaya tetap cerah, pakai masker, ditutupi wajahnya pakai masker. Nanti kalau sudah kering dibasuh lagi, wajahnya bertambah cerah. Maskernya para penghuni neraka itu api. Wajah-wajah mereka itu dibalut dengan api. Jadi pakaiannya ter panas, aspal panas, pelangkin panas, masker penutup wajahnya itu api. Jadi dari mulai makanan, minuman, sampai pakaian dan penutup wajah mereka, itu semua menggambarkan dengan jelas betapa beratnya hidup para penghuni neraka itu dari sisi penderitaan. Sehingga kita diingatkan oleh Allah, hati-hati, jangan sampai tersentuh oleh neraka. Karena masuk surga itu caranya berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa hisab langsung masuk. Ada yang masuk surga melalui proses hisab, selamat dan masuk. Ada yang masuk surga tapi singgah dulu ke neraka. Dan yang perlu kita cermati, kalau sempat tersentuh oleh neraka, pasti menderita. Dan jangan kita samakan waktu di neraka itu dengan waktu di dunia. Satu hari alam akhirat itu 1000 tahun dunia. Kalau ada seorang hamba Allah masuk neraka 1/4 hari, itu artinya 250 tahun dunia dia di dalam neraka itu. Kalau dibilang setengah hari, 500 tahun dia di neraka. Kalau dibilang sehari, 1000 tahun dia di neraka. Dan ini semua Allah ingatkan kepada kita. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk menumbuhkan keinsapan. Jangan sampai kita salah jalan di dalam hidup ini. Kalau sampai salah jalan dalam hidup ini, kesenangan dari salah jalan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertanggungjawaban yang harus kita lakukan kelak dalam kehidupan akhirat. Berapalah nikmat dunia yang hanya 1%? Berapa lamalah kita hidup di dunia untuk bisa menikmati kenikmatan itu?
lalu bandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi, dengan pertanggungjawaban yang berat, dan bagi para hamba Allah yang tersentuh oleh neraka, tidak ada cerita kecuali hanya mengisahkan tentang penderitaan. Jadi pada waktu kita hidup di dunia inilah kita menjaga iman kita dengan baik, kita rawat Islam sebagai agama kita dengan baik, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga waktu kita meninggal dunia yang mendampingi kita itu iman kita, Islam sebagai agama kita, dan kebaikan-kebaikan kita. Karena semua yang Allah tawarkan kepada kita itu untuk kebaikan kita. Kita disuruh berkurban, melaksanakan ibadah kurban. Apakah itu untuk Allah? Bukan. Itu untuk kita, supaya kita itu selamat. Bukan untuk Allah. Ada orang kurban dengan gak ada orang kurban, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap dipuji orang, disembah orang. Tapi yang rugi kita, karena melewatkan peluang yang seharusnya peluang itu tidak kita lewatkan. Jangan di satu sisi kita bilang kita ingin selamat, tidak ingin tersentuh oleh neraka, tapi di sisi yang lain arahan-arahan yang Allah dan Rasulullah sudah berikan untuk menyelamatkan kita itu tidak kita lakukan. Jadi hidup kita ini menjadi bias, ambivalen. Inginnya tidak tersentuh neraka, tapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku orang untuk tidak tersentuh oleh neraka. Ada peluang itu dibiarkan lewat begitu saja. Malah lebih penting yang lain. Banyak hamba-hamba Allah yang sebenarnya mampu berkurban, tapi enggan berkurban. Dengan alasan tahun lalu sudah kurban. Padahal Nabi bilang, fi kulli amin, setiap tahun kurban itu bagi yang berkemampuan untuk kurban. Kadang-kadang untuk keperluan yang lain berkemampuan, tapi pada saat diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah berkurban, yang itu salah satu jalan menghindarkan dia dari neraka, itu diabaikannya. Jadi kan ini ironis. Sebab antara harapan dengan perbuatan itu bias, tidak sejalan. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua berkeinginan untuk masuk surga tanpa pernah tersentuh oleh neraka. Kita semua berkeinginan untuk selamat dunia, selamat akhirat. Dan tidak ada jalan lain kecuali mematuhi apa yang sudah Allah ajarkan kepada kita.
Marilah sama-sama kita menjaga iman kita, menjaga Islam sebagai agama kita, banyak-banyak berbuat kebaikan dalam hidup, sehingga itu menjadi bekal bagi kita untuk datangnya ridho Allah kepada kita, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.